Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Mifta Pujana dari Universitas Mula Warman. Saya di sini dalam rangka PPL 2 PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024. NIM saya 24050978993 dari program studi PGSD. Saya di sini mengajar bahasa Indonesia materi teks prosedur di Sekolah Dasar Negeri 010 Samarinda Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih sehat semuanya? Masih. Masih semangat semuanya? Masih. Sudah makan kan tadi? Sarapan sudah? Sudah. Ada yang tidak turun hari ini? Ada. Siapa itu? Indra dan Sabil. Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Untuk Akbar, silakan maju ke depan memimpin. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tadi ada yang nggak masuk ya? Siapa itu? Di sebelahnya Siti. Siapa Siti nggak masuk hari ini? Sabil dan Indra. Kenapa mereka nggak masuk hari ini? Kira-kira? Sakit. Sakit. Ada surat izinnya tadi yang dititipkannya siapa? Akbar kah? Tidak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak ada juga. Ya, bagi kalian dijaga ya kesehatannya karena perubahan musimnya sangat ekstrim akhir-akhir ini ya. Tepuk semangat. Tuh. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin memberitahu kalian mengenai kesepakatan kelas yang akan kita jalani. Strateginya, oke. Yang pertama, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Coba dilihat di sekitar kalian sudah bersih? Bersih. Pintar anak Ibu. Yang kedua, menghargai siapapun yang sedang berbicara. Setuju? Ketiga, mengangkat tangan sebelum bertanya ataupun menjawab. Dahulukan tangan sebelum berbicara. Keempat, tertib dalam berdiskusi. Dan yang terakhir, saling menghargai dan membantu teman kita. Good job. Sudah siap? Siap. Kalian tahu nggak sih ini gambar apa? Bukan oke, ada tulisannya. Apa kalian mengetahui kalau makanan pisang David ini adalah khas Samarinda? Udah tahu selama ini? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Oke, Ibu jelaskan. Pisang David ini adalah makanan khas Samarinda. Ada yang tahu nggak kira-kira pisang ini terbuat dari pisang apa? Jenis pisangnya apa? Pisang Ambon. Ada lagi? Pisang badak. Pisang tanduk. Pisang tanduk. Yang betul adalah pisang kepok. Kira-kira kalian tahu gak sih caranya bagaimana membuat pisang David ini? Tahu gimana apa coba? Ibu tanya. Aduh, saya tahu. Siapa? Gimana urut? Pisangnya digoreng. Yang lainnya? Ya, Nasir gimana Nasir? Kurang kencang suaranya. Pisangnya dipenyet. Lalu
coklat. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menulis teks prosedur sederhana dengan informasi yang rinci dan jelas. Yang kedua, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyampaikan teks prosedur hasil karyanya secara percaya diri dengan bahasa yang mudah dipahami. Next. Apakah ada yang mau membaca teks prosedur? Angkat tangan. Mau? Siapa yang mau baca? Boleh. Prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan tentang suatu kegiatan yang terstruktur. Teks prosedur bertujuan untuk mempermudah pembaca mengikuti perintah maupun syarat. Betul. Terima kasih. Teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan suatu kegiatan yang terstruktur. Jadi, saat kalian melakukan sesuatu, langkah demi langkah dan itu tertulis, namanya teks prosedur. Kalian pernah lihat YouTube kah? Yang isinya tentang tutorial? Pernah? Tutorial itu merupakan bagian prosedur yang dikemas secara video. Tanpa kita sadari, pada tangan yang terlihat isi terdapat 39.000 sampai 460.000 kuman. Dan kuman tersebut dapat bertambah dan bertahan hidup sampai dengan 3 jam. Dari video tadi, kira-kira video ini termasuk prosedur atau bukan? Termasuk. Kenapa? Angkat tangan dulu, kesepakatan kita tadi. Ayo mana? Karena dalam langkahnya, betul. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Tujuan, betul. Karena ada tujuan yang akan disampaikan. Apa sih tujuan dari video ini dibuat? Untuk apa tadi?
Kelompok olahraga 2. Olahraga 2 Frida. Kan kamu olahraga 1. Ya, mau masuk? Iya, apa? Cara menendang bola dengan kaki dalam di sepak bola. Ya. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Faiz. Tapi kelompok memasak Nail dan Siti. Nafil dan Siti. Tambahin lagi. Cara membuat telur dadar. Selesai. Sudah ada tanggapan lagi? Tidak. Berarti sudah tahu ya cara membuat telur dadar? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Nasri. Dari diskusi kelompok tadi, Ibu rasa kalian semua sudah tahu dan paham mengenai teks prosedur, ciri-ciri, dan juga struktur penulisannya, ya. Oke. Untuk menilai pemahaman kalian, nanti Ibu akan berikan soal evaluasi mengenai teks prosedur dan juga pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya, tepuk semangat untuk mengembalikan semangat kalian lagi. Boleh sambil berdiri kali ya. Berdiri. Oh, betul.
belajar teks prosedur. Sudah tidak ada kendala? Tidak kan? Oke. Berarti sampai sini sudah paham semua ya? Tentang materi teks prosedur, ciri-cirinya. Oke. Kemudian, apa sih perasaan kalian setelah mempelajari teks prosedur ini? Senang. Senang. Bahagia. Senang, bahagia, kalian apa lagi? Bahagia dan Happy, betul. menambah ilmu pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan. Jadi kalian lebih semakin tahu ya teks prosedur, ciri-cirinya dan bagaimana menyusun suatu kalimat menjadi teks prosedur yang baik dan benar. Hal apa sih yang paling menarik dari belajar teks prosedur ini? Apa? Mengetahui prosedur apa? Mengetahui langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Membaca satu betul. Ibu ingin tanya ke Kaisa deh. Kaisa, menurutmu apa sih hal menarik setelah kamu pelajari teks prosedur ini? Apa yang paling menarik? Kaisa bisa tahu apa aja hari ini? Tujuan, alat bahan dan juga langkah-langkah di dalam teks prosedur. Sebaiknya akan Ata dulu kak, Ata dulu atau Ulun dulu? tahu saya nggak sudah. Ulun deh. Ulun boleh. Tulis nama Tujuan kesimpulan kita hari ini apa? Belajar teks prosedur. Belajar teks prosedur. Terus apa lagi? Kesimpulan kita hari ini. Sudah betul Ulun? Ada yang mau menambahkan? Atau ibu tunjuk? Jangan Jangan. Apa? Kita belajar apa aja hari ini? teks prosedur. Terus apa lagi? Kesimpulannya? Ya, mampu bertanggapi. Boleh. Kesimpulannya apa? Cara membuat apa? Ya, apa? Langkah-langkah teks prosedur. Ada yang mau membantu apa? Langkah-langkah membuat teks prosedur tadi ada apa aja? Jujur. Tuh. jualan, alat bahan, Langkah. Dan timbulan. ciri-ciri dari teks prosedur menggunakan kata perintah atau imperatif dan menggunakan kata hubung. Contohnya adalah setelah, terus Habis itu lalu, setelah itu, ya. Oke, sudah paham berarti ya semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu daerah dari Kalimantan Timur. Ada yang tahu apa? Selain itu, indung-indung, betul sekali. Hari ini kita menyanyi indung-indung. Kalau kemarin kita menyanyi dua bolong. Ayo kita bersama-sama ya. Ada teksnya. Suaranya lantang ya. Indung, indung, kepala lindung, hujan diunik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung. Belum ada yang tahu lagu ini atau sebagian yang tahu? Sebagian aja ya. Ada tahu udah tahu ya? Lagi? Oke, boleh. Kita sekali lagi ya. Tapi dengan semangat ya. Oke. Kita berdiri aja deh biar lebih semangat. Ya. Sambil tepuk ya. Oke.